Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda wa alaihi natawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahi alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, sebelum kita memulai taklim kita, membaca kitab Al-Wafi yang dikarang oleh Imam Nawawi, maka kita yang pertama membaca Fatihah untuk yang pertama ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta anak cucu beliau, beserta para sahabat dan para tabi'in dan para aulia Allah, para ulama baik di luar negeri maupun di Nusantara ini. Ala hadini as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, kita hadiahkan Fatihah kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita. Semoga apa yang kita cita-citakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita gundah gulanakan ini digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi iskal, apa yang menjadi beban kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi tanggungan kita itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kemudian Fatihah kepada khususnya Ahlul Bait, yaitu Pak Yudi sekeluarga, yang mana Pak Yudi mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa, yaitu mendapatkan cucu baru yang lahir pada tanggal 26 Oktober ini, yang dikasih nama Muhammad Chester Kazuodan Prakoso. Masya Allah, ini kalau yang depan dan belakangnya saya paham ini, yang tengah saya belum, artinya belum tahu ini. Semoga ini menjadi seperti Nabi Muhammad, yaitu memiliki sifat yang luar biasa. Prakoso, orangnya betul-betul kuat begitu ya. Semoga yang dicita-citakan, yang diharapkan oleh kedua orang tuanya dan kakek neneknya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kita sekarang membaca kitab Al-Wafi tadi, yaitu hadis yang khamis wa salatun, yaitu 35. Nah, Imam Nawawi ini uniknya setiap hadisnya itu dikasih judul, dikasih tema begitu. Apa sih tema daripada hadis yang ke-35 ini? Ukhuwatul Islam wa hukukul Muslim. Persaudaraan di dalam Islam dan hak-haknya bagi seorang muslim. Jadi orang muslim itu seyogianya bersaudara, dan yang kedua adalah merasa semua itu saudara kita. Yang kedua, ada hak-haknya orang muslim di situ. Maknanya orang muslim itu disaudarakan dan memiliki haknya, tentunya juga ada kewajibannya. Nah, di sini diatur ternyata oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau teman-teman kemarin musyarakah itu bersinergi. Nah, antum ini dipersaudarakan. Kalau kemarin itu ada 9 orang, antum sudah menjadi saudara. Maka ini juga dicontohkan oleh baginda Nabi dulu. Kalau ada orang yang hijrah dari Makkah Al-Mukarramah, kemudian hijrahnya ke Madinah, yaitu yang dari Makkah disebut orang Muhajirin, yang di Madinah itu orang Ansor. Dipersaudarakan. Dipersaudarakan itu bagaimana? Saling melengkapi. Ada yang di Mekah itu butuh air, dikasih yang memiliki air. Yang memiliki rumah di ini nggak punya rumah, dikasih. Ada yang fenomena aneh, yaitu orang yang kaya banget, bekas orang kaya. Kenapa dikatakan bekas? Ya asetnya ditinggal semua di Mekah. Sebab diancam oleh orang kafir Quraisy, kamu kalau hijrah, kamu nggak akan kukasih apapun kecuali baju yang nempel di kamu. Siap, aku akan hijrah. Ditinggalkan itu. Entah kulkasnya, TV-nya, rumahnya, bahkan istrinya pun ditinggalkan karena istrinya tidak mau berhijrah. Lalu di sini disaudarakan dengan orang yang kayanya luar biasa, orang terkaya di Madinah.
Pada saat itu ditawarkan, ya akhil muslim, sami'tu annaka ghaniyan. Aku mendengar kamu dulu itu bekas orang kaya. Iya. Oleh karena itu aku memiliki harta. Ini loh kerennya. Kalau sudah disaudarakan dia all out. Bagaimana? Aku ini memiliki harta di Madinah. Beliau tidak mengatakan aku ini orang paling kaya. Tetapi apa kalau kamu mau, maka separuh dari hartaku kukasih kepada engkau. Ini keren banget ini. Nah, kalau kita dikasih saudara begini, wow, langsung ini gas gitu kan. Nah, itu. Yang kedua, jazakumullah khairan katsir. Oh, terima kasih, semoga Allah membalasmu. Tunjukkan aku di Madinah ini di manakah letak pasarnya. Hanya itu yang diminta. Maknanya apa? Persaudaraan diterima tapi nggak ngerepotin. Wah, langsung ditunjukkan pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau katanya memang istrimu tidak mengikut hijrah. Ya, semoga engkau diganti oleh Allah yang lebih baik. Jika engkau mau di Madinah ini ada wanita yang kau pilih, maka aku akan menjadi sponsor utama. Kamu tak rabekno. Yang kedua, jika yang kau pilih itu, istriku kan kebetulan ini ada 4 nih. Kalau salah satunya kau pilih, ku ceraikan, ku kasih. Oh, nggak ada ini persaudaraan model begini, nggak ada ini. Nah, antum jangan senyum-senyum mulai bab yang kedua ini ya. Engko di persaudaraan, siapa sing bojone loro iki ya? Enggak usah gitu. Begitu ya. Nah, ini bagaimana? Langsung apa yang terjadi? Ternyata semua itu ditolaknya tanpa mengurangi rasa hormatnya. Beliau itu memang di sana ditakdir kaya, etos kerjanya, lifestyle-nya orang kaya itu bagaimana? Maka dia itu menjadi orang yang terkaya di tahun berikutnya itu di Madinah. Itulah persaudaraan. Maknanya persaudaraan ini sudah dimulai zaman dulu, zaman Rasulullah, sehingga antum dipersaudarakan ini bagian daripada ihya usunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Antum didulurno, cek antum ini tidak merasa, oh kamu itu orang lain, berbisnisku ini tidak, antum sudah bersaudara. Nah, ini bagaimana? Ayo kita bahas di sini bagaimana cara bersaudara itu yang baik. An Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Tatkala baginda Nabi itu mengucapkan sebuah hadis atau perkataan Rasulullah ini, di situ disaksikan salah satu sahabat namanya adalah Abu Hurairah. Apakah hanya Abu Hurairah? Tidak, banyak sahabat yang lain. Kalau hanya satu disebut hadis ahad. Maknanya banyak sahabat yang lain, tetapi yang meriwayatkan sampai ke siapa ini? Imam Muslim, yaitu jalurnya Abu Hurairah. Kemudian apa? Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ngomong begini, baginda Nabi bersabda. Apa yang dikatakan? Langsung saja ya, tidak saya baca total, nanti dibaca langsung diartikan. Apa? La tahasadu, kalian jangan hasud. Hasud itu dengki. Nah, hasud itu ternyata terbagi menjadi 2. Tadi saya baca-baca kitab hasud itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, hasud itu apa? Tidak suka melihat kenikmatan Allah yang diberikan kepada saudara kita, kepada orang lain. Itu nggak suka antum. Jadi orang lain punya cucu, antum nggak seneng. Orang lain punya istri baru, antum nggak seneng. Orang lain punya mobil baru, antum nggak seneng. Orang lain punya launching warung baru, antum nggak seneng. Lah ini kalau antum sudah nggak seneng, itu hasud model pertama. Hasud model ini, antum pencapaiannya sudah 50%. Hasud itu begitu, hasudnya sudah 50%. Antum kira-kira mau nggak hasud antum menjadi 100%? Kira-kira mau nggak ini? Loh, tapi antum harus tahu bagaimana hasud antum bisa menjadi 100%. Jangan-jangan antum sudah 100%. Biar antum tahu, cukup tahu, jangan dilakukan. Apa ini? Kalau antum sudah hasad, maka yang kedua antum bisa 100% antum hasud. Apa sih bedanya hasad? Hasad itu kayak tadi, antum nggak seneng, SMS begitu ya. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang wah, apa lantum aja gitu ya. Nah, ya gitu ya, bisa diulang-ulang ya. Lah, ini bagaimana? Itu hasadnya. Hasudnya bagaimana? Hasudnya itu adalah apabila kita sudah memiliki perasaan. Bagaimana perasaan tersebut? Ingin bagaimana sampai terfikir, bukannya ingin, ya apa ya caranya? Kenikmatan Allah yang ada pada saudara kita itu yazul, hilang. Ya apa ya carane montore wong iku cek ilang. Wis tak dongakno
di samping rumahnya itu ada pohon kelapa biar roboh begitu. Atau paling itu kredit, semoga bulan depan ditarik debt collector. Ini kan hasud, bukan hasad lagi. Maka kalau antum sudah hasad, antum tambah hasud, 100% antum menjadi orang yang hasad. Nah itu ya, itu hasad model pertama. Adapun hasad yang model kedua, bagaimana hasad yang model kedua? Yaitu tulul amal, yaitu orang yang senantiasa tulul amal. Tulul amal itu apa? Ingin mendapatkan, berangan-angan mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Contoh, orang lain punya istri 2, antum, aku aslinya kepingin istri loro. Wah gitu, kurang ajar ya. Aku kurang di bojo, iku sudah bojo loro. Nah itu kan tulul amal begitu. Antum nggak ada action. Lah koncone sudah dapat 2, ya oke saja. Antum nggak ada action, ya gimana mau dapat? Ya nggak? Ada teman kita punya rumah baru. Ini tulul amal. Ya apa ya? Nikmat orang itu bisa berpindah kepada kita. Ini tulul amal. Tidak boleh. Berarti hasad yang pertama model begitu. Kalau ingin dilengkapi antum menjadi hasud, yang kedua adalah tulul amal. Maka kalau ada orang semacam itu, maka itulah disebut hasad. Hasad itu kata ulama adalah hasad itu al-hasad ya'kulul hasanat. Hasad itu memakan kebaikan antum. Kebaikan antum itu kan antum setiap hari itu melakukan kebaikan agar supaya bisa mendapatkan poin. Nanti di akhir hayat antum namanya tutup poin begitu ya. Loh iya, antum biar tutup poin. Contoh, antum berbuat baik di dalam musyarakah. Oh iya, di dalam musyarakah ini memang SOP saya ini hanya contoh ini, melakukan ini saja. Tapi saudara saya nggak bisa. Ya sudahlah, saya berusaha pagi datang. Ini kan antum ingin mendapatkan kredit poin dari Allah. Kecuali niat antum yang lain, ini nggak tahu. Saya khusnudan aja ke antum ini ya. Ini kredit poin antum mengumpulkan. Oh iya, ini saudara kita lagi susah. Bagaimana? Oke, kita datengin apa segala macam. Ini kan antum kredit poin. Antum berusaha sholat berjamaah tepat waktu. Itu kredit poin antum. Antum berusaha tilawatul Quran di tengah sibuk-sibuk antum. Ya wis lah, pokoknya aku 1 juz. Nah, 1 juz itu biasanya aku ada tadabbur ayat 1 ayat. Itu kan pengen kredit poin. Antum ngomong, antum layak marah, antum dizolimi, antum berhak untuk marah, dan qadirun alal ghadab, dan antum bukan hanya mampu dan berhak antum marah. Contoh, karyawan antum ini sudah antum muliakan, datang telat, ini antum marah, antum berhak. Kon apa sih? Kamu kan tak gaji. Bahasa kasarnya kan begitu. Antum qadir, antum mampu, tapi antum menahan. Tujuan antum apa? Antum mendapatkan kredit poin dari Allah. Antum sudah melakukan banyak hal gara-gara hasad, kata-kata hasad tadi, baik hasad yang pertama atau hasad yang kedua. Hasad yang pertama entah dia 50%, entah 100%, ya'kulul hasanat, maka kebaikan-kebaikan kredit poin tadi dimakan. Seperti halnya yaitu kayu bakar dimakan oleh api. Antum punya kayu nih, gede segini. Antum taruh di api. Berapa lama sih? Nggak lama, pasti habis. Ini bayangkan kebaikan yang antum kumpulin, yang antum usahain nih. Wih, antum pokoknya kredit poinnya luar biasa. Ya apa? Malam hari ini antum qiyamul lail. Nggak peduli, ngemantuk ya Pak. Astagfirullahaladzim. Gara-gara hasad, kretek cepet habis. Bahkan antum tahu kayu itu di dalam satu gunung itu berberapa kubik itu? Habis dalam waktu 2 jam. Di Bromo itu ada beberapa savana itu ya. Antum lihat itu waktu kebakaran. Nggak lama, habis. Apakah kita mau kredit poin kita yang selama ini kita kumpulkan, kita seriusin nih? Contoh ini. Pak Yudi, kita ngundang taklim kita di sini, rumahnya ikhlas ditempatin. Ini kan nyari kredit poin di hadapan Allah. Kalau nyari kredit di hadapan antum, ya antum nggak ada itu ngisi kas di sini kan. Buat Pak Yudi nggak ada. Tapi kredit, ya Allah semoga rumahku didatangi orang-orang yang talabul ilmi menjadi berkah. Kan ini maksudnya Pak Yudi. Tetapi kalau di hati kita ada hasad tadi, seperti kayu bakar dibakar, habis kita.
Bahkan kalau kita hasadnya yang betul-betul karena kita nggak suka sama orang itu, habis Pak kebaikan kita dalam semalam. Yang kita kredit poin mulai kecil habis, mondok kita habis. Hasad itu menyerang kepada siapa? Banyak orang. Contoh, apakah ustadz itu tidak diserang? Oh, diserang. Contoh, ada orang ngaji sama kita, alhamdulillah, ternyata dia itu, kita masih S1. Oh, yang dirubah, oh sudah ke luar negeri, S2, S3. Wah, sudah doktor bahkan, sudah profesor. Bagaimana hasadnya? Kalau mengumumkan, ini adalah murid saya yang sekarang sudah dokter, sok-sokan menjadi murid, kan padahal sudah pintar muridnya daripada gurunya. Itu juga hasad.